Oke, jadi di sini gua akan ngebahas tentang hal yang lumayan, mungkin ada yang nanyain juga, tapi aku pernah dapat pertanyaan dari seseorang gitu. Dia bilang kayak gini, YouTube lo tuh kan sepi viewernya. Maksudnya viewnya itu cuman nggak sampai 1000 lah, bahkan seringnya cuman 100, bahkan di bawah itu. Tapi kenapa lo tetap upload video padahal lo nggak dapat duit dari situ? Jadi yang pertama, gue udah tahu bahwa video gue itu bakal sepi, guys. Kok bisa? Ya, manusia kan diciptakan dengan logika, guys. Dengan pengalaman, aku upload video banyak dan banyak yang miss, maksudnya nggak ada view-nya. Itu aja aku udah tahu bahwa sebenarnya ya aku tuh nggak untung-untung banget gitu. Tapi yang bikin gue tetap upload video adalah karena gue pengen, bukan pengen sih, gue pengen menyampaikan sesuatu yang emang gue tuh pengen gue omongin ke seseorang, tapi nggak sempet atau nggak jadi. Jadi kayak YouTube ini cuman untuk gue nge-share pengalaman, itulah intinya. Nah, dan itu pun juga berlaku buat kehidupan sehari-hari, guys. Misalnya gini, misalnya kalian sekolah. Kalau sekolah kan ada tugas ya, ada tugas pelajaran, tugas apapun lah, ujian atau apa. Hidup itu nggak berhenti ketika misalnya lu dapat nilai jelek gitu. Misalnya gue ujian, gue dapat nilai di bawah KKM. Apakah gue harus berhenti sekolah? Kan enggak gitu. Jadi kita bakal tetap terus untuk sekolah gitu. Mau hasilnya jelek, hasilnya bagus, selama kita ngelakuin kewajiban kita belajar, itu kan doa, ya udah gitu, tetap terus dijalani gitu. Itulah hidup gitu. Maksudnya kadang nggak semuanya yang kita ingin ini bakal berhasil nih, ini bakal bagus banget nih, itu bakal terwujud. Itu di sini gua nggak pakai pengandaian atau pakai orang-orang, mungkin orang lain. Gua lebih ke arah diri sendiri aja. Misalnya gua, kalau misalnya gua bandingin nih diri gua, YouTube sebenarnya bukan diri gua sih, tapi YouTube channel gua Donate to Heaven, gua bandingin sama channel YouTube lain. Orang kalau videonya udah lebih dari 1000, mereka 100% viewnya, enggak sih, maksudnya 70% mereka pasti subscribernya udah banyak banget, viewnya udah banyak banget. Tapi aku enggak gitu. Kalau misalnya aku terus ngebandingin diriku dengan diri yang lain, maka aku akan terus down dan akan hancur gitu. Tapi ya itulah gitu, ketika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, kita fokus dengan apa yang kita inginkan, ya lu nggak hancur, lu tetap hidup gitu. Maksudnya secara mental ya gitu. Jadi poinnya di sini adalah jangan pernah kalian itu nganggap diri kalian rendah, guys, dengan hasil apapun. Maksudnya gini, apa ya, kan sekarang juga banyak gitu, kayak misalnya beda ya guys ya, merendah yang secara normal sama merendahkan diri, atau mungkin rendah diri. Rendah diri itu maksudnya kayak, gua misalnya nih, gua nggak bisa nih, kok apa ya, gua nggak bisa nih, beda sama lu kan bisa gitu. Misalnya kayak itu kan rendah diri tuh. Menurut gua tuh kayak begitu tuh nggak baik, karena dengan lu rendah diri, lu mengafirmasi bahwa diri lo itu rendah gitu. Dengan lu mengafirmasi seperti itu, belum juga lu lakuin, lu udah memindsetkan diri lu bahwa lu tuh nggak bisa gitu. Dan di hidup ini tuh sebenarnya penuh dengan ketidakpastian, guys. Ketika lu sudah memindsetkan diri lu bakal gagal, lu bakal gagal. Tapi ketika lu tidak memindsetkan hal-hal yang jelek, lu terus melakukan apa yang lu mau, itu ya insya Allah untuk kemungkinan gagal tuh kecil gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sih tergantung mindset aja sih gitu. Itu apalagi ya, ya itu sih, untuk kehidupan tuh itu. Makanya kehidupan tuh nggak ada yang pasti, semua itu bakal berubah dan semua juga pasti bakal berlalu. Ininya tadi, jadi kayak jangan apa ya istilahnya ya, dari permulaan dari semua hal itu dari pemikiran, yes. Dan rezeki nggak akan ketukar gitu. Maksudnya itu tadi, ketika lo ngebandingin diri sama orang lain,
mungkin in short term lu bakal ngerasa kayak apa ya, ya mungkin lo ada manfaatnya, tapi kalau menurut gua kalau bandingin diri sendiri nggak ada untungnya sih sama sekali, karena you will get a bitter, lu nggak akan kelihatan better, lu bakal kelihatan bitter, lu dapat kelihatan lebih jelek daripada orang lain kalau lu ngebandingin sehebat apapun lo gitu. Itu apalagi ya, ya itu aja sih kalau menurut gue sebenarnya. eh itu tadi, jangan ngebandingin diri sendiri. Yang paling penting itu eh yang paling penting itu mindset, yes. Mau orang itu, misalnya nih, mau orang itu divonis sama dokter besok meninggal gitu, tapi kalau mindsetnya itu orang, gua sehat, gua nggak, gua bakal lebih sehat, ntar kalau gua bakal lebih apa ya, gua nggak mikir apa-apa gitu, gua pengen hidup, bisa jadi umurnya lebih lebih panjang umurnya daripada si dokter itu gitu. Bisa jadi itu cuman kayak sugesti doang gitu loh, paham gak sih? Ketika lo sebenarnya bahagia-bahagia aja gitu, tapi karena lo apa ya, lo terlalu mendengarkan omongan orang, lo terlalu kayak menerima semua omongan orang yang lo nggak filter, akhirnya yang awalnya lo tuh nggak apa-apa, akhirnya lo kenapa-kenapa gitu. Jadi kayak menurut gua mindset itu penting gitu, tapi mindset ini nggak bisa diajarkan oleh siapapun. Yang bisa mengajarkan tuh cuma diri kalian sendiri gitu, kayak dari pengalaman. Karena menurut gua setiap orang tuh hidupnya beda-beda ya, ada orang yang hidupnya apa ya, struggle-nya itu beda-beda gitu. Itu jadi kita nggak bisa menyamakan dari semua orang tuh harus begini begini begini, menurut gua nggak bisa, karena emang hidup orang tuh beda-beda gitu. Itu sih, tapi ini ya itu, usahakan kalian positive thinking guys setiap saat. Kalau misalnya lu pikiran lu nggak positif, mending lu nggak usah mikir apa-apa, dah kosong aja gitu. Mending lu pikirin hal yang di luar dari pikiran lu. Misalnya lu mikir jelek-jelek gitu, pikirin hal yang bikin lu senang gitu. Misalnya lu hobi apa ya, misalnya lu hobi liburan deh gitu, lu pergi ke pantai, lu mikirin aja lu bakal besok lu liburan gitu, besok lu bakal, ya pokoknya lu jangan pernah mikirin hal-hal yang jelek, karena pikiran sama kenyataan itu berbanding lurus. Itu yang gua alami ya, jadi kayak sebenarnya itu sih, jadi lu gak usah mikirin hal-hal yang jelek, karena dan pada akhirnya yang peduli sama diri lu cuma diri lu sendiri gitu. Dan gua baru nyadar gitu, maksudnya gua bikin apa ya, maksudnya gua baru nyadar ternyata hidup itu segitunya gitu. Tapi ya itu tadi gitu, makanya kita harus apa ya, mindsetnya harus diatur guys. Jangan apa sih namanya ya, pokoknya mindset tuh harus diatur, dimana kita nggak boleh berpikir yang negatif, karena memang pemikiran negatif itu nggak ada gunanya sebenarnya, cuman menghambat kita gitu. Itu aja sih. Misalnya lo, dan yang terakhir itu jangan sering kayak mengandai-andai. Lo mimpi nggak apa-apa, lo mimpi lo pengen jadi, lo pengen jadi ini jadi itu, lo pengen jadi apapun yang lo inginkan, it's okay. Tapi jangan lo mengandai-andai gitu. Lo andai hidup gua kayak dia, andai gua kayak dia, andai gua kayak ini, lo nggak bakal, karena lo nggak bakal apa ya, lo mengandai-andai itu lo nggak bakal berubah gitu. Karena gini loh, itu kayak menyalahkan takdir lo gitu. Misalnya andai gua gini, andai gua gini, andai gua begitu, andai gua begini, lu nggak menyukuri apa yang lu terjadi sekarang gitu. Misalnya andai gua jadi si A, misalnya gua si A dan andai gua pengen jadi si B. Ketika gua mengandai-andai, gua tidak fokus pada diri gua sendiri, gua tidak fokus terhadap si A, gua nggak fokus terhadap diri gua sendiri, gua nggak fokus untuk apa yang gua bisa lakuin. Akhirnya gua cuma fokus mengandai-andai, akhirnya gua apa gue lupa namanya, menunda-nunda. Akhirnya gue ya udahlah, gue udah pasrah dah, hidup gue begini, udah begini gitu. Dengan kayak begitu lo jadi nggak, lo menutup kemungkinan yang bakal ada di hidup lo, yang awalnya kalau lo nggak mengandai-andai lo bisa menerima semua kelebihan dan kekurangan yang ada di hidup lo. Akhirnya lo jadi kayak andai hidup gue kayak dia, mungkin gue nggak bakal susah. Akhirnya lo kayak
denial gitu, dan itu menurut gue nggak ada gunanya juga gitu. Misalnya mengandai-andai, gue pengen jadi kayak begini, gue pengen jadi begitu. Karena sebenarnya hidup itu nggak berhenti ketika lu mengandai-andai jadi siapa. Itu beda ketika lu bermimpi, gue pengen jadi ini, lu punya usaha yang jelas untuk lu sampai ke titik itu, nah itu baru bisa. Tapi beda sama mengandai-andai. Andai-andai itu kayak andai bapak gue gini, andai ibu gue gini, andai keluarga gue gini, andai teman gue begini, andai ini gini. Lah kalau lu mengandai-andai ya lu cuman kayak bermain-main dalam fantasi lu bermain-main cuman dalam imajinasi lo. Jadi lu nggak realistis gitu. Itu cuman kayak fata morgana gitu. Semakin lu mimpiin, semakin lu mengandai-andai, lu semakin tidak deal, lu semakin tidak menerima apa yang lo ada di dunia nyata gitu. Ya misalnya gini deh, andai apa ya, misalnya andai Nabi Adam, misalnya tuh kan ada di cerita itu kan, di apa ada cerita kalau Nabi Adam itu tuh turun ke bumi karena dia makan buah kuldi. Andai Nabi Adam nggak makan buah kuldi, kita semua udah di surga gitu kan. Itu kayak misalnya kalau misalnya kita mengandai-andai, ya kita nggak bisa merubah apapun gitu. Kita ya udah di titik kita lahir jadi manusia, ya udah gitu, kita harus sembayang, terus harus apa namanya, menjalani hidup kita sebagai manusia. Kita nggak boleh kufur gitu namanya. Jadi kita pun mengandai-andai itu tidak merubah hidup kita apapun gitu. Jadi ya udah jalani hidup kita sekarang gitu. Dan semua hal itu menurut gue dimulai dari pikiran. Ketika lo berpikir lo akan gagal, ya udah titik itu lo bakal gagal gitu. Ketika lo tidak memikirkan, paling nggak kalau lo mikirin negatif, mending lo nggak usah mikir, mending lo diam, lo kosongin pikiran lo, atau lo mikir sesuatu hal yang menyenangkan. Tapi bukan apa ya, itu untuk mengalihkan perhatian kalian dari negatif, bukan berarti untuk itu jadi terus menerus. Misalnya nih gue tuh misalnya gue mengandai-andai, andai gue sukses jadi YouTuber gitu. Gue selalu mengandai-andai kayak andai view gue banyak, andai subscriber gue banyak gitu. Misalnya gue mengandai-andai begitu, ya gue cuma mengandai-andai doang. Yang gue dapetin cuman gue depresi, gue sedih, gue jauh dari realistis, dari kehidupan, gue semakin jauh dari apa ya, kenyataan. Gue semakin halusinasi, mungkin gue semakin terbuai dengan itu semua. Jadi gue kayak ya makin sedih karena emang gue nggak bisa mencapai keinginan gue. Misalnya gue terlalu mengandai-andai, akhirnya nggak ada yang berubah dari hidup gue. Tapi ketika kita menerima, kita berpikir positif, kita berusaha, misalnya kayak gue gini, walaupun gak ada yang nonton, udah gue bikin video aja gitu. Jadi gue kayak ya gue tidak berhenti gitu. Walaupun gue begini, gue terus mencoba untuk merubah gitu perlahan. Jadi intinya adalah jangan pernah berpikir negatif, itu aja sih intinya. Karena dan jangan berpikir negatif, jangan terlalu mengandai-andai. Gak apa-apa kita bermimpi setinggi langit, tapi kita jangan mengandai kita jadi hidup orang lain gitu. Karena hidup yang paling enak itu ketika lo udah nggak mikirin orang lain. Maksudnya bukan lo jadi cuek atau lo nggak peduli atau sosiopat, bukan. Maksudnya adalah lo tidak peduli orang ngomong apa, lo nggak peduli orang mau kayak gimana. Ya diri lo sendiri itu yang nomor satu. Karena apa ya, ketika lo susah, yang bantu lo cuma Tuhan, teman-teman lo nggak ada gitu. Gue sih gitu. Saya kayak ketika lo terlalu peduli sama orang lain, belum tentu orang lain tuh peduli sama lo gitu. Dan jangan mengandai-andai, karena ketika lo mengandai-andai, lo malah tertekan sendiri. Ya udah, anggap aja hidup lo adalah hidup yang paling baik di dunia. Maksudnya adalah lo anggap hidup lo itu hidup terbaik bagi diri lo sendiri. Jadi lo nggak terlalu kayak andai gua gini. Lo jadi kayak flying with the apa ya, dalam angan-angan lo cuman, jadi lo nggak realistis gitu loh. Sementara hidup ini perlu dijalani, bukan untuk dihindari gitu. Emang ini susah sih, tapi ya itulah. Itu aja sih dari omongan gue saat ini. Yang benar-benar gue sarankan adalah kalian harus
berpikir positif, intinya itu aja. Sama jangan mengandai-andai, karena gini loh, ketika kita mengandai-andai, misalnya andai gua, misalnya gini deh, andai andai subscriber gua ada 1000 gitu, misalnya channel YouTube gua nih subscribernya baru 100, sementara yang gua andai-andaiin gua pengen punya subscriber 1000 gitu misalnya. Ketika gua mengandai-andai doang, ya gua cuma diem doang, gua nggak ngapa-ngapain, bisa jadi subscriber gua malah yang 100 jadi turun. Sementara dengan gua menerima dan gue tidak peduli apapun hasilnya, gue tetap upload video, yang awalnya subscribernya 100 bisa jadi 101, jadi 102. Jadi dengan lo mengandai-andai itu sebenarnya lo cuman kayak membohongi diri sendiri gitu. Tapi ketika lo mulai menerima dan lo mulai berusaha untuk merubah hal itu, lo bakal mulai menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maksudnya lo berusaha untuk lo better daripada sebelumnya. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi bandingkan diri sendiri dengan hari sebelumnya. Ketika lo lebih baik daripada diri lo yang sebelumnya, itu udah jauh lebih bagus. Nggak semua orang harus sukses. Nggak semua orang harus sukses di waktu yang sama. Karena ya orang lain aja tanggal lahirnya beda gitu kan. Orang lain aja beda semuanya, dari kehidupan sosial, semuanya, kebiasaan dan lain-lain. Dari segi pola hidup pun juga berbeda. Jadi jangan kayak menyalahkan diri sendiri lah. Pokoknya lo hidup fokus sama keseharian lo, jangan terlalu membandingkan sama orang lain, karena emang ya itu tadi, rumput tetangga lebih hijau. Itu aja intinya, harus berpikir positif. Intinya itu aja sih kalau menurut gua, kalau untuk ingin berkembang. Karena emang di era digital ini, kalau yang gua alamin ya, pengalaman gue, di era digital ini lebih susah untuk mengontrol diri sendiri, karena ya informasi itu sangat banyak. Jadi yang awalnya lu nggak kepikiran untuk sesuatu hal, karena lu buka media sosial, lu jadi sangat mudah untuk terdistraksi, untuk pikiran lu jadi macam-macam gitu. Ya nggak apa-apa kalau pikirannya bagus, misalnya mungkin motivasi atau mungkin agama, tapi kan realitanya tuh nggak ada. Realitanya tuh banyak kan hal-hal yang sebenarnya kita nggak perlu tahu, tapi kita jadi tahu gitu. Itu ya, intinya kita harus berpikir positif, stop mengandai-andai, stop membandingkan diri sendiri dengan orang lain, jalani hidup lo saat ini dengan sebaik-baiknya. Itu udahlah. Thank you yang nonton, subscribe YouTube gua, Tony to Heaven. Gua bikin konten sembarang kalir, tapi ya, dan like video ini biar orang lain juga bisa tahu. Sorry kalau mungkin gua ada salah kata. Thank you yang udah nonton. Bye.